Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mata kuliah perpajakan dengan judul pajak penghasilan, subjek pajak dan objek pajak. Materi yang pertama ialah pengertian PPh dan penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Terus penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terus materi yang kedua ialah subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama ialah orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi, yang ketiga badan yang terdiri dari PT, CP, dan perseroan lainnya, terus yang keempat badan usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi yang pertama ialah subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi, terus badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Terus subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia. Terus orang pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Terus perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri ialah dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia. Terus dikenakannya pajak berdasarkan penghasilan itu. Kalau wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Terus dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Terus mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang ke satu ialah subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Mulai saat dilahirkan berakhir saat meninggal. Terus subjek pajak dalam negeri badan. Mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Terus subjek pajak luar negeri BUT, mulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha. Terus materi selanjutnya ialah subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak ialah yang pertama badan perwakilan negara asing, yang kedua ialah pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing. Terus yang ketiga organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Terus tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Terus yang keempat pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan dari warga negara Indonesia. Yang kedua di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha. Terus materi selanjutnya ialah objek pajak. Yang termasuk objek pajak ialah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Termasuk yang pertama ialah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, dan lain-lain. Terus hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Terus laba usaha. Terus royal, imbalan atau penggunaan hak, terus sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, terus penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
Yang tidak termasuk objek pajak ialah yang pertama bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Terus yang kedua ialah harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial yang termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan badan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Terus yang ketiga warisan, dan yang keempat harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.